Iya Bu, tidak bisa melihat sejak kapan? Sejak saya lahir, Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali Ayani kembali mengisi hari-hari sahabat. Dan alhamdulillah sudah tidak terhitung ya detik-detik kita tidak akan terhitung atuh. Tidak terhitung Pak, karena kita sudah melewati banyak sekali kisah gitu kan di podcast ini gitu. Jadi kamu gak bikin ini apa-apa sekarang? Nggak masak gitu, nggak? Masak. Oh, masak kamu? Masak, mama sih ya masak. Wah, atuh iya mah, kumaha mamah nu masak nah. Iya, karena kan aku mah nggak sempet masak, gitu kan? Oh gitu. Iya, karena biasanya nih Pak ya, kalau kita menuju Lebaran gitu ya, apalagi sekarang itu tinggal menghitung jam gitu kan, menuju Lebaran itu. Ada tradisi-tradisi tertentu Pak, khususnya di Indonesia. Terutama masalah masak-memasaknya. Betul, masalah memasak, terus mudik juga gitu kan. Oh mudik, kamu enggak mudik? Enggak Pak. Mudik eta oge. Enggak kan itu cuma beda kota, kabupaten sama kota. Nya dah, emang mudik kan beda kota. Aku sih enggak. Dulu mikirnya tuh kalau mudik itu ya harus naik bis gitu kan, harus naik kereta jauh naik gitu. Bis kamu mudik kemana misalnya? Aku di sini kan ngekos nih, ya kan, pulang ke KBB. Ya udah tinggal naik bis naik ke Kota Baru kan aya ti alun-alun. Ada sih. Naik bis kamu dari situ. Jadi istilahnya mudik juga gitu sama ya. Mudik. Oke, berarti aku juga bisa dikatakan mudik gitu ya. Mudik. Nah, aku pengen nanya nih Pak, seputar ke Bapak dong. Seputar tentang filosofi tradisi Lebaran gitu yang ada di Indonesia ini. Ini bagaimana Pak? Ya, di Lebaran ini kita memiliki yang namanya tradisi mudik. Ya, kenapa mudik? Karena orang tidak berada pada tempat tinggal kampung halamannya ya. Betul. Misalnya Bapak di Garut, dari Garut, kemudian tinggal di Karawang, mudik dah ke Garut, gitu kan. Jadi kenapa hal ini ada di Indonesia? Karena memang pertama ya, dari sudut ekonomi berarti memang pemerataan di negeri kita memang masih masih belum merata.
Oke, berarti Gitu. sektor ekonominya masih sektor- belum berarti- rata gitu ya Pak? Ya kebanyakan kan orang yang kerja di Jakarta, mudik kan gitu. Iya. Ya, jadi dan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di Jakarta teh berkeluarga di Jakarta teh ada keterpaksaan gitu. Oh, Keterpaksaan kunaon ya? Ya ku kebutuhan gitu kan. Misalnya Bapak orang Jawa Tengah gitu. Iya. Kemudian Bapak kerja di Jakarta, kan masa harus bolak-balik Jakarta Jawa Tengah tiap hari untuk bertemu keluarga. Akhirnya diboyonglah keluarga ke Jakarta. Ke Jakarta. Tetapi pada akhirnya tetap ada kerinduan tersendiri untuk balik lagi ke Kampung ke halaman. kampung halaman. Misalnya contoh begitu. Jadi ya karena banyak, ya itu tidak meratanya ekonomi. Saya yakin kalau ekonominya itu merata, itu memang tradisi mudik itu akan terdistribusikan secara merata juga. Nah, sekarang kan kebanyakan dari Jakarta nih. Iya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur kan gitu. Iya. Jadi berarti itu menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi itu masih ada di Jakarta. Iya, belum merata Belum seluruh ya merata. gitu ya, Belum, seluruh iya. Indonesia. Ya berarti Jakarta masih kota impian. Nggak tahu nanti kalau IKN sudah jadi, mungkin apa mudik dari IKN atau gimana? Nah, Jauh itu ya Pak, menyeberangi pulau itu. nah gitu. Jadi itu yang pertama ya. Itu dari sisi ekonomi ya. Saya pikir itu masih indikator bahwa memang negeri ini masih belum merata untuk persoalan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah ya mudik berarti orang punya kerinduan untuk bisa berkumpul ke kampung halamannya. Jadi bisa bertemu dengan teman-teman di sana, kan gitu. Iya. Padahal boleh jadi ketemu dengan teman-teman yang sebetulnya di Jakarta bareng-bareng juga. Tapi ada suasana, kangen sama suasana. Mungkin apa ya? Kalau kita tuh di kampung halaman tuh ada seperti hal-hal yang tidak bisa ditemukan di tempat kita bekerja gitu. Pak. Iya, dan itu pada dasarnya menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu mencintai kampung halaman kita. Ada kecintaan, ada kerinduan. Jadi kampung halaman tersebut sudah berhasil menemukan rasa cinta. Mudik gitu kan paling berapa lama, cuman 2 atau 3 hari balik lagi. Iya, Gitu. paling lama seminggu lah gitu kan. Ya, jadi ya itulah mudik karena pengen rasanya nggak lebaran deh kalau nggak mudik kan gitu. Nah Ya. gitu Pak, ada istilahnya gitu ya. Kalau misalnya Iya. mau lebaran itu masyarakat tuh berbondong-bondong gitu. Udah pesan tiket dari jauh-jauh hari buat mudik gitu. Tapi ada yang membuat kita harus merasa bersyukur bahwa berarti mudik itu ukhuwah jalan. Ukhuwah jalan. Tidak terhalangi karena bisa teleponan, tetap pengen bertemu secara langsung. Oke. Berarti beda bentuk ketemu secara fisik atau ketemu secara digital, itu berbeda. Padahal kan sekarang mau ngobrol tiap hari dengan dimanapun kan bisa. Betul, ada video call ya Pak ya. Ada telepon juga via WhatsApp, via Iya. video call Google gitu kan. Lebih mudah sebetulnya memang. Dan tradisi mudik ternyata terus ada sampai sekarang. Bahkan menurut kata Pak Jokowi lebih kurang 130 juta sekarang akan mengalami mudik. Ada peningkatan berarti Ada ya. penelitian dari kemarin, tahun kemarin sekitar 84 juta. Iya. Sekarang 130 juta mudik. Termasuk jika Pak Jokowi mudik Pulang ke Solo gitu ke ya Pak. Solo kan gitu. Iya. Nah, selain mudik ini tuh kan menjadi tradisi khas Indonesia gitu ya Pak ya. Apa tuh? Nah, ada juga Pak tradisi yang memang ini menjadi khas di kalangan masyarakat. Sepertinya ini menjadi hal yang familiar gitu kalau kita temui gitu ketika H-1 Lebaran itu masyarakat khususnya ibu-ibu gitu ya sudah sibuk nih masak, nyiapin dan harus ada ketupat, Pak. Ya, ketupat ini pertama apa ya? Membuatnya tuh ada keasikan tersendiri. Membuat pertama kan kita nyari dulu tuh yang namanya daun kelapa, Iya. kemudian merangkainya, kan gitu dengan berbagai bentuk. Itu menunjukkan betapa sukacitanya kita menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua itu dalam setelah itu kan nanti tuh untuk makannya itu kan dibelah lagi tuh. Itu artinya apa? Ingin membuka apa ya? Berkah. Nah, jadi kan dia bikin gitu kan, dibikin si ketupat itu, kemudian dimasukin beras, kemudian digodok itu sampai berapa jam itu supaya bisa halus begitu. Lama sih Pak, lumayan itu ngegodoknya ya. Ngegodoknya. Kemudian udah gitu besok pas hari raya Lebaran kita dibuka. Berarti membuka hasil perjuangan.
Nah, kan sesungguhnya gitu. Iya, puasa itu kan 30 gitu. hari itu ya. Bikin ketupat tadi, naik pohon kelapa, ngambil daunnya yang terbaik, kemudian diseset daunnya, diambil tulang-tulangnya, dibuang, kemudian daunnya kita buat. Kan sesungguhnya kita sedang merangkai itu. Kemudian direbus lama, nungguin. Itu kan butuh perjuangan. Kalau orang yang nggak sabaran, itu nggak jadi tuh yang namanya ketupat. Mungkin nggak jadi ketupat, Pak. Jadinya apa ya? Jadinya apa gitu kalau nggak sabaran. Iya. Nah, itulah puasa juga. Kalau nggak sabaran nggak jadi lebaran. Maka setelah itu jadi kemudian dibuka. Bayangkan coba, daun yang dulu yang susah-susah buatnya, ketika pas buka cuman set dengan pisau langsung kebuka. Iya, padahal itu ngerangkanya susah gitu ya. Udah gitu kan awalnya beras. Iya. Udah jadi ketupat, diiris-iris lagi. Dipotong-potong lagi, kecil-kecil lagi gitu ya. Iya, jadi saking apa? Itu saking meluapkannya rasa sukacita menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi sebetulnya itu bahasa ya. Apalagi kan ada tradisi saling memaafkan gitu. Jadi itu ya, jadi kita dengan ketupat ini satu simbol bahwa betapa untuk meluapkan rasa kebahagiaan itu gak cukup dengan hanya udah ada nasi, ada enggak cukup, tapi mencoba bikin sesuatu sebagai bahasa cinta kita kepada Ramadan dan tentunya Idul Fitri. Jadi segala sesuatu diada-adain. Kan misalnya kamu ya, kamu bertemu dengan orang yang kamu cintai, kan gitu. Ya pasti kan wajah kamu tuh didempul. Iya, kan? pasti. Ya, diplamir itu wajah teh kan gitu ya. Di make up gitu ya. Iya kan gitu. Wajahnya apa? Nggak mau memberikan apa yang seadanya. Betul, ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, itu sama. Jadi kita juga mencintai Ramadan, mencintai Idul Fitri, macam-macam orang meluapkannya itu tadi. Ya, untuk bahasa cintanya mencoba untuk berbuat sesuatu. Itu luar biasa. Dan emang penuh makna gitu ya, Pak. Penuh makna, dan yang paling penting kan itu dibukanya itu bareng-bareng keluarga. Iya. Melingkar, kita buka gitu. Dan itu suka disandingkan dengan opor atau misalnya ayam kecap gitu ya. Tuh namanya opor tuh mantep banget itu. Mantep banget, Pak. Apalagi ada sambalnya gitu ya. Ya, apalagi ada sambalnya. Aduh, mantep banget. Kalau minumannya jangan disebut karena pasti nyentuh merek. Kue-kuehnya jangan disebut karena pasti ada merek. Iya, kecuali kalau misalnya masak-masakan ya. Kecuali Saroja. Saroja itu tidak ada mereknya ya. You know Saroja? Kembang goyang, Pak. Iya, Saroja. Kembang goyang. Kalau misalnya di daerah Depok itu dikenalnya kembang goyang gitu. Itu pasti buat. Jadi karena Ramadan ini identik dengan keindahan, Ramadan ini identik dengan kreativitas, maka meluapkan rasa cinta kepada Ramadan ditunjukkan dengan kreativitas. Oke, Masya Allah. Ini tapi bisa menjadi inspirasi nih ya. Yang paling terpenting sih sebetulnya adalah untuk lebih merekatkan ukhuwah kita bersama keluarga yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Gitu. Makanya kan gak heran ada THR. Nah, itu mau menjadi apa ya? Kalau sekarang itu menjadi keharusan, Pak. Apalagi kalau misalnya yang tante atau misalnya bibi gitu ya, ketika ketemu ponakan-ponakannya tuh mau dong THR gitu kan, minta THR itu duit baru dong kan gitu. Itu jadi apa? Jadi penampakannya sudah biasa kalau kita berkunjung ke rumah saudara gitu ya. Iya. Ya itulah bahasa cinta, suasana penuh cinta di hari raya Idul Fitri, dan tentu kami pun sebagai keluarga besar Umi Maktum Faiz turut berbahagia, turut merasakan suasana cinta yang luar biasa terhadap Idul Fitri bersama keluarga tercinta tentunya. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Siap, jangan lupa opor nanya. Iya, siap. Kalau masak opor, Pak? Masak naon atuh? Jarang sih Pak kalau opor mah. Biasanya gitu. Bikin rendang kalau enggak ayam kecap biasanya. Oh gitu. Iya gitu. Terus emang cocok pas gitu dengan ketupat ayam kecap? Ayam kecapnya cocok sih kalau aku ya. Oh gitu. Kamu mah jeung naon ge cocok. Siap. Karena aku suka semua jenis makanan ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat yang sudah bergabung di podcast kita hari ini, dan kami keluarga besar Umi Maktum Faiz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang insya Allah kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri ini, tinggal menghitung jam aja ya.
Semoga teman-teman setia terus menyaksikan setiap podcast maupun setiap konten inspiratif yang disuguhkan oleh Al-Quran Braille Official. Saya Ayani. Saya Entang Kurniawan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Iya, Bu. tidak bisa melihat sejak kapan? Sejak saya lahir, Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini.